waktu kita COVID ya, kan vaksin tuh disediakan negara ya. Ya stres. Nah ini sekarang nih ada vaksin si AstraZeneca ini yang sudah masuk ke tubuh saya. Dan anak-anakmu. Iya, katanya ditarik dari peredaran karena menyebabkan pembekuan keuangan. Pembekuan darah. Ya kan kalau buku kita darah terus keuangan kita juga dong nggak bisa kerja. Karena pembukuan darah akhirnya keuangan juga jadi beku. Ya, jadi COVID itu adalah penyakit baru pada saat itu. Di semua negara pun belum tahu ini obatnya apa. Ya. Di awal-awal pun pada saat 2019 akhir sampai 2000 masuk di Indonesia katakanlah itu kita nggak tahu ini penyakit apa, obatnya apa. Sehingga penanganan pertama yang kemudian dalam konteks untuk supaya membentuk imunitas ya di dalam komunitas, maka itu adalah dengan memberikan vaksin. Nah, pemberian vaksin pada saat itu di semua negara, maka kalau kita menunggu sebuah proses yang namanya uji, ya pasti itu akan membutuhkan proses yang lama. Tapi ada fase yang kemudian bisa dilakukan, tapi tetap berdasarkan referensi ilmiah evidence-based medicine. Sehingga ada kewenangan namanya emergency use authority yang dilakukan oleh negara. Tapi sekali lagi, namanya penyakit, namanya obat, di dalam setiap perkembangannya pasti akan ada sebuah proses riset. Oke. Nah, kalau sekarang riset itu ditemukan seperti itu, apakah kemudian ada dampak yang kemudian terjadi? Belum tentu. Tapi yang paling penting sekarang, kalau bagi yang seperti Mas Jansap, ya sekarang ya terlepas dari masalah tadi, dari profiling Mas Jansap, maka perlu ada namanya preventif dengan apa? Medical check up rutin untuk menilai permasalahan-permasalahan darah dan jantung. Nah, tapi ketika isu ini berkembang, ID juga concern-kah dengan isu itu dan apakah sudah ada pembahasan di internal ID? Kami di COVID, kami sampai memantau. Kami punya Satgas COVID yang sekarang jadi bukan hanya referensi satu. Kita di semua negara punya komunitas yang saling kemudian memberikan komunikasi terkait dengan ini. Jadi kebijakan global pun belum ada yang mengatakan bahwa perlu ada evaluasi. Karena kita mengikuti dari kebijakan yang ada di global juga. Oke, kalau Mas Reza silakan. Sudah biasa dok, kalau saya ketemu dokter, apalagi ke unit gawat darurat, dokternya pasti bertanya, keluhannya apa, sakitnya apa. Kalau sekarang saya mulai bertanya duluan dok, dokter punya masalah kejiwaan apa? Kenapa saya tanya begitu? Karena ada data dari pendidikan dokter spesialis dan subspesialis bahwa 22% lebih dokter kita mengidap depresi dok. 22,4%. Itu serius dok. Kalau dokter mengidap depresi serius. Tapi lebih serius lagi pasien yang diperiksa oleh dokter yang kena depresi. Terlepas dari kontroversi dari sebuah pembuktian uji survei, ini kan survei, 22% tadi, termasuk kemudian ada sekian ribu yang kemudian berpotensi tadi. Ya. Tapi yang jelas yang kemudian perlu ditindaklanjutin, karena proses uji tadi, validitas mungkin kita bisa diskusikan secara ilmiah. Tapi yang paling penting adalah apa intervensi yang kemudian dilakukan saat proses pendidikan. Kedepankan ada konseling. Satu. Yang kedua, ada nggak sekarang regulasi yang mengatakan, mohon maaf, di dalam semester sekian, oh ternyata dia ini potensi depresi berbahaya ini. Bisa nggak kita meng-cut bahwa dia nggak boleh lanjut jadi dokter karena kan berbahaya. Siapa yang akan bisa membuat ketentuan itu? Regulasi. Kalau saya begini dok, hitung-hitungan di atas kertas, masa pendidikan itu berat. Tapi boleh jadi lebih berat lagi setelah menyelesaikan masa pendidikan. Betul-betul berpraktek, bertemu dengan pasien, dengan serbaneka kepribadian dan segala macam penyakitnya, itu lebih berat lagi. Alhasil, pantas dong kalau saya menduga, 22% itu di tingkat pendidikan. Pasca pendidikan boleh jadi 40, 50, 60, dan seterusnya. Apakah ID pernah mendorong anggotanya untuk melakukan pemeriksaan kejiwaan secara berkala misalnya? Jadi kami sifatnya pasif, jadi setelah ada laporan. Jadi artinya kalau dibilang ada nggak yang kemudian ada permasalahan-permasalahan yang kemudian berpotensi permasalahan mental health yang terjadi pada dokter? Iya. Saya kira ada. Ada. Tapi kita pastikan itu pasti puncak gunung es. Pasti puncak gunung es. Ya? Ya, dengan kesadaran seperti itu, dengan segala hormat dok, ID semestinya jangan mengambil posisi pasif. Apalagi sudah terekspos ke publik sedemikian rupa bahwa sekian ribu dokter kita itu ternyata mengidap depresi. Belum lagi ditambah yang lain-lain. Menurut saya ini bentuk semangat ini bagi teman-teman dokter, bagi ID, dan juga karena ada ya, bagi perkumpulan dokter seluruh Indonesia untuk lebih mendorong anggotanya melakukan pemeriksaan kesehatan kejiwaan secara berkala.
Itu bisa kita lakukan kalau kita diberikan peran di dalam sebuah kewenangan yang ada dalam regulasi. Dokter, saya pikir terlalu bicara legal formal, Dok. Itu bicara yang ke atas itu. Dokter semestinya menurut saya dengan segala hormat, mindsetnya lebih ke bawah, yaitu ke pasien, ke masyarakat. Ya. Hasil perbincangan tentang regulasi, tentang kewenangan dan segala macam itu relevan, tapi bukan pada prioritas pertama menurut saya. Prioritas pertama Talenta Bukan adalah kepentingan masyarakat, Siap. kebutuhan pasien. Betul. Ya, tapi ini kan juga memang punya wewenang seperti yang disampaikan Bang Reza tadi sebenarnya ada Dari ya, Dok, ya? aspek etik yang ada di dalam kode etik kedokteran, salah satunya adalah menjaga kesehatan pribadi ya. Salah satu aspek itu adalah bisa masuk sebenarnya dari sisi aspek etik gitu loh. Tapi apa upaya yang kita lakukan? Apakah perlu cek kesehatan rutin atau cek mental rutin, ataukah kita mengevaluasi setiap anggota kita dengan survei mamanya gitu ya? Saya harus katakan untuk saat ini memang belum. Tapi saya terima kasih masukan dari Mas Reza dan itu bisa kita lakukan. Tepuk tangan dong. Tepuk tangan untuk dokter. Jadi di forum ini kan ada tukar pikiran ya, Ya. tukar ide baru luar biasa. Thank you Mas Reza. Sedikit saja, Bang Hizat masih ada yang tanya? Masih. Oh oke, baik-baik. Saya berikan kesempatan dulu. Itu loh, kan tadi tentang depresi ya. Saya juga takutnya justru orang tua mahasiswa kedokteran juga ikut depresi. Karena konon kuliah kedokteran itu mahal sekali. Sederhananya sekarang adalah karena sekarang university baik negeri maupun swasta itu negeri itu PTNBH sehingga universitas mempunyai kewenangan sendiri untuk membuat sebuah kebijakan terkait dengan kebutuhan keuangannya. Bisa nggak sekarang untuk dokter? PTNBH. Saya cuma ingin mengusulkan saja bahwa negara harus hadir menempatkan dokter menjadi tenaga strategis sehingga standar pendidikan dibuat untuk dokter nilainya sekian, untuk dokter spesialis nilainya sekian. Supaya apa? Supaya tidak kemudian ada pagu, istilahnya ada range, ada kemudian akhirnya masing-masing punya kebijakan sendiri sehingga kesan yang disampaikan oleh Bang Hensat tadi betul. Pendidikan kedokteran itu mahal di Indonesia. Dok, saking mahalnya dan dokter ingin masuk ke PPDS sampai harus menjual cincin kawin. Nah itu pengalaman dok, itu gimana? Itu inspiratif sekali loh dok, bikin trik Ya. dok. Tepuk tangan dulu lah untuk kita ini. Biarkan dokter dulu. Ya. Ya jadi karena kami ya saya mengawali sebuah profesi dokter untuk dokter spesialis itu dari nol. Bahkan bisa kita katakan minus sebenarnya. Karena saya orang Surabaya, masuk ke Jakarta, maka saya bonek nekat itu. Pembiayaan saat itu untuk SPP katakanlah kecil sebenarnya. Tapi ada pembiayaan yang mungkin itu besar. Dan ini yang sekarang kemudian kita dorong bahwa perlu PBDS itu diberikan insentif adalah pembiayaan untuk kebutuhan pribadi. Dalam artian apa? Saya pada saat itu sudah berkeluarga. Sudah punya 2 anak. 3 anak karena pada saat saya masuk istri saya ambil anak ketiga. Maka saya harus ada untuk tetap bisa menghidupi keluarga. Dan itulah yang kemudian menjadi dasar kita. Dan baru terganti cincinnya tahun lalu. Serius Ya. dok, Ya, apa begitu. yang kemudian dokter Ya. ambil hikmah dari semua hal itu dok yang pernah Ambil dilalui? hikmahnya, tampaknya saya sudah mulai melihat aura calon Menteri Kesehatan yang baru ini. Tepuk tangan. Begitu buat saya, Jo. Apa selalu bilang kan dokter kaya dengan penghasilan dan besar. Tapi ini kok cincin kawin aja baru terganti tahun lalu setelah puluhan tahun. Ya kenapa bisa seperti itu dok? Ya karena sebenarnya kan kalau buat saya, buat istri pun juga dia nggak minta untuk diganti. Tapi saya ingin menunjukkan bahwa ada hal yang memang harus kita buktikan, gitu loh. Saat ini setelah saya jadi spesialis dan saya mampu untuk membeli, maka saya akan berikan gantinya itu sebagai bukti awal cinta pada saat di awal tadi. Mantap. Sehingga itulah yang kemudian kita berikan pada, walaupun baru tahun kemarin. Apa kira-kira pertimbangan rumah sakit sehingga membuat daftar merek obat? Bukan justru mendorong dokternya untuk menuliskan zat aktif saja di lembaran resep.